Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di mana letak Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa terletak di tanah Palestina, bagian negeri Syam, yang menjadi simbol perjuangan dan keteguhan seluruh umat Islam sepanjang sejarah. Selama berabad-abad, umat Islam telah berjuang untuk mempertahankan dan melindungi masjid ini dari berbagai ancaman. Hal tersebut dilakukan karena ada banyak keistimewaan yang melekat pada bangunan suci ini. Dan inilah 7 keistimewaan Masjidil Aqsa. 1. Kiblat pertama umat Islam. Sebelum adanya bangunan Ka'bah di Mekah, umat Islam mengarahkan sholat mereka ke Masjidil Aqsa. Dengan kata lain, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama bagi umat muslim. Namun setelah beberapa waktu, kiblat dialihkan ke Ka'bah yang hingga kini menjadi kiblat umat muslim di seluruh dunia. Adapun perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Mekah terjadi setelah turun Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Yang kedua, salah satu masjid paling utama dalam Islam. Keistimewaan Masjidil Aqsa selanjutnya adalah menjadi masjid yang paling diutamakan dalam Islam, sebab banyak peristiwa sejarah yang terjadi di tanah tempat berdirinya Masjidil Aqsa. Beberapa peristiwa bersejarah tersebut meliputi lahirnya para nabi, hingga menjadi tempat singgah Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Lebih dari itu, Masjidil Aqsa juga menjadi tempat para ulama dan tokoh besar menyebarkan agama Islam, sehingga dijadikan sebagai pusat intelektual dan spiritual umat Islam. Yang ketiga, pahala sholat di Masjidil Aqsa setara dengan 500 kali sholat. Rasulullah SAW bersabda, sholat di Masjidil Haram atau Mekah lebih utama dari 100.000 sholat di tempat lainnya. Dan sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama dari 1.000 sholat di tempat lainnya. Dan sholat di Masjidil Aqsa lebih utama dari 500 sholat di tempat lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW juga menyerukan pada umatnya untuk berkunjung atau ziarah ke Masjidil Aqsa. Hal ini sesuai sabda Nabi berikut. Tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram atau di Mekah, dan masjidku, Masjid An-Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Berdasarkan hadis tersebut, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk mengunjungi 3 tempat suci. Yang keempat, dosa orang yang sholat di Masjidil Aqsa akan diampuni. Tidak hanya dijanjikan pahala besar jika sahabat sholat di Masjidil Aqsa, namun juga akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ketika Sulaiman bin Dawud selesai membangun Masjid Al-Aqsa, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Majah. Yang kelima, tempat singgah Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Tentu sudah banyak yang tahu bahwa salah satu keistimewaan Masjidil Aqsa yakni sebagai tempat singgah Nabi Muhammad SAW saat momen Isra Mi'raj. Isra sendiri diartikan sebagai perjalanan malam dari Masjidil Haram atau Mekah menuju Masjidil Aqsa Yerusalem. Sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan panjang dari Masjidil Aqsa menuju langit. Di sana Nabi Muhammad SAW melihat banyak kejadian luar biasa, hingga akhirnya menerima perintah agar umat Islam melakukan sholat 5 waktu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Isra ayat 1.
Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam firman-Nya, apabila datang saat kerusakan yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 5. Ayat tersebut telah ditafsirkan oleh ulama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendatangkan pasukan yang gagah perkasa dan kuat untuk menaklukkan Bani Israel hingga meraih kemenangan. Yang ketujuh, tempat perkumpulan umat muslim. Sampai akhir zaman nanti, Masjidil Aqsa dan tanah Palestina seluruhnya akan menjadi tempat berkumpulnya seluruh umat muslim. Masjidil Aqsa dan wilayah negeri Syam akan menjadi benteng pertahanan iman bagi umat muslim. Mengapa demikian? Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, kelak Dajjal akan muncul dan menyebarkan segala fitnah keji. Namun Nabi Isa alaihissalam akan turun untuk membinasakan Dajjal di tanah suci tersebut. Nabi pernah berkata, jika terjadi fitnah, iman akan berada di Syam. Hadis riwayat Ahmad. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid suci dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Namun seperti yang kita tahu, Palestina, tempat berdirinya Masjidil Aqsa, kini sedang mendapatkan serangan dari Zionis Israel. Akibatnya, tanah Palestina sedang tidak dalam kondisi aman. Banyak gedung-gedung rusak, masyarakat ketakutan dan kelaparan. Kondisi ini semakin memburuk seiring dengan serangan yang tak kunjung mereda. Mirisnya, banyak korban yang berjatuhan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Bahkan mereka yang masih bertahan di Palestina kini harus menghadapi ketakutan, kelaparan, dan susahnya akses air bersih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah segera memberikan kemenangan kepada Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.